Selamat pagi pemirsa Kompas TV, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan aktivitasnya. Senang sekali saya Fida Alatas dapat kembali menyapa Anda. Saudara, setelah pandemi COVID-19, Indonesia masuk ke masa endemi. Penyesuaian dan dinamikanya ini pasti dihadapkan dengan berbagai tantangan. Bagaimana sebetulnya potret pendapatan daerah dan juga ekonomi kita pasca pandemi? Untuk itu, saudara, pada pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber spesial yang sudah ada di sebelah saya. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ini ada Haji Sugianto Nangolah SHMH. Beliau ini adalah Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita panggilnya Akang tapi ya. Selamat pagi Kang, sehat? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan selalu semangat, selalu cerah gitu ya kayaknya ya. Harus cerah. Harus cerah terus. Ini menarik nih, ini kita sudah masuk ke masa endemi, tapi tentunya bekas-bekas pasca pandemi ini masih terasa dan masih ada hal-hal yang kemudian harus kita lakukan. Tapi kalau kondisi ekonomi kita pasca pandemi, secara umum ini seperti apa sih, Kang? Khususnya pasca pandemi, posisi ekonomi Jawa Barat memang saat ini belum pulih sebenarnya. Belum pulih. Tapi ya? alhamdulillah tren-trennya sudah positif ya. Dunia usaha sekarang mulai menggeliat lagi. Baik. Walaupun di sana sini masih banyak belum masih banyak yang belum buka pabrik-pabriknya. Tapi alhamdulillah bahwa sekarang ini trennya positif. Mudah-mudahan tahun depan itu kita bisa normal kembali pasca pandemi. Tapi yang yang terjadi saat ini ya terutama di pasar-pasar yang ada di Jawa Barat ini sudah mulai bangkit perekonomiannya. Memang problem itu susah untuk diatasi. Kenapa? Karena itu masuk kepada sendi-sendi perekonomian rakyat kemarin COVID-19 ini. Banyak sekali usaha-usaha yang UKM ini yang tidak berjalan. Nah, saat ini kami mengharapkan bahwa peran pemerintah lah yang akan memiliki daya ungkit agar betul-betul perekonomian Jawa Barat ini dapat segera bangkit kembali. Meskipun trennya positif, tapi belum pulih, Pak. Belum. Maka dari itu kami berharap dari Jawa Barat ini agar program pemerintah ini yang memiliki daya ungkit terhadap perekonomian rakyat Jawa Barat itu. Daya ungkit seperti apa? Ya, contohnya permodalan terhadap dunia usaha harus ada. Baik. Ya kan? Kalau kita sendiri tidak memperhatikan mereka, ya mereka siapa lagi yang memperhatikan mereka? Betul. Nah, ini masalahnya ya Jawa Barat ini karena penduduknya sangat besar, bahkan barometer nasional, maka dari itu ketika Jawa Barat bangkit, maka secara nasional itu akan ikut bangkit gitu. Andil kita sangat besar ya untuk perekonomian Indonesia gitu. Dengan jumlah penduduk yang paling banyak, betul. Kalau kita ngomongin perekonomian, ini tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya pajak, Pak. Kalau di penerimaan pajak di Jawa Barat ini sudah normalkah, Pak, di masa endemi ini? Ya, kaitan dengan pajak daerah ini, pendapatan daerah Jawa Barat sekarang ini memang belum kembali seperti pasca sebelum COVID. Baik. Tetapi kalau melihat daripada animo masyarakat sekarang, banyaknya masyarakat yang membayar pajak sekarang ini memang sudah mulai trennya positif. Tetapi ya untuk menuju ke normal kembali ini memang pemerintah provinsi harus memiliki terobosan program-program bagaimana caranya supaya masyarakat mudah membayar pajak itu sendiri. Maka dari itu kami dari Komisi 3 yang bermitra langsung dengan Bapemda ini, selalu saja kami meminta kepada Bapemda harus punya terobosan agar masyarakat Jawa Barat betul-betul dalam membayar pajak itu nyaman. Fasilitas mereka harus disiapkan, pelayanan pun harus yang terbaik kepada masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu sudah sulit ekonominya, jangan lagi dibebani oleh pelayanan kepada mereka ini. Nah, itulah yang selalu kami lakukan dalam rapat-rapat dengan Bapenda agar betul-betul pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak ini betul-betul diperhatikan. Ini menarik, Pak. Berdasarkan statement Bapak tadi belum normal, tapi kan kalau kita melihat trennya ini capaian pajak di Jawa Barat ini informasinya kan sudah sesuai target begitu ya. Tapi ini masih belum normal begitu ya Pak ya menurut Bapak. Itu bagaimana Pak? Ya maka dari itu, karena kalau dulu sebelum COVID-19 pendapatan kita itu di atas 47 triliun. Baik, nah sekarang ini kita belum menyampai angka itu sekarang, ya kan masih di 30 sekian ya. 4 triliunan pendapatan daerah kita ini saat ini. Nah untuk mencapai ke angka kembali ini perlu terobosan. Nah kenapa terjadi begitu tinggi KTMDU di Jawa Barat ini? Ada 7 juta kendaraan bermotor yang belum bayar pajak.
Baik. di Jawa Barat ini. Nah, inilah tugas pemerintah. Bagaimana membuat program agar masyarakat tadinya belum membayar pajaknya sehingga mereka mau membayar pajak. Nah, kenapa masyarakat begitu terlambat membayar pajak? Karena sanksinya. Sanksinya itu hanya kena denda saja pajak itu kalau tidak dibayar. Beda sekali kalau mereka mengambil kendaraan leasing. Kalau mereka nggak bayar kan motornya disita tuh, ya kan? Nah, kalau ini tidak, cuma hanya kena sanksi saja gitu. Jadi itulah masalahnya, kena sanksinya ringan, maka pembayaran pajak ini akhirnya banyak terjadi KTMDU gitu. Baik, jadi belum optimal juga Belum ya Pak ya optimal, dari sektor itu. Lalu kalau ini sudah mendapatkan laporan belum nih Pak? Kan sudah berapa persen kah nih penerimaan pajak kita di triwulan ketiga ini? Alhamdulillah pajak yang sekarang ini sudah mencapai di atas 50%, bahkan nanti akan di atas target. Kalau menurut trennya ini akan berkisar di atas 105%, 110% lah maksimalnya akan tercapai. Jadi kalau soal target akan tercapai di atas target begitu. Jadi sudah 50%. Sekarang di atas 50% sudah tercapai, 50%. tinggal sisa waktu ini nanti akan mencapai di atas 100%. Kalau melihat pengalaman yang lalu ini berkisar antara 105, 110% nanti akan tercapainya begitu. Sektor terbanyak masih ini Pak ya? Masih pajak kendaraan bermotor. Masih kendaraan bermotor. Betul. Itu juga yang kalau tadi kita sebelum mulai ini kita masih, Betul. Bapak mengkritisi hal tersebut sebetulnya ya. Betul. Bagaimana kemudian masih di situ-situ saja gitu loh yang bisa dikatakan maksimal. Sehingga masih ada potensi lain. Ini menarik ya Pak ya. Betul. Bagaimana tuh Pak? Nah, maka dari itu, kemarin kami dari Komisi 3 itu rapat dengan mitra kami dari Biro BIA, dan di situ kami menghadirkan Bu UMD, ya kan, hadir untuk menambah pendapatan daerah ini perlu digerakkan kembali Bu UMD kita yang ada ini. Baik. Nah, di samping itu sekarang ada opsi untuk pembangunan daerah itu ada opsi obligasi daerah yang bisa dilakukan oleh kepala daerah. Nah, mungkin untuk percepatan pembangunan ke depan, saya pikir ini perlu sekali kita menanggapi bagaimana kita supaya bisa mengambil obligasi ini. Baik. Kenapa? Terus terang saja kalau kita membangun daerah ini hanya mengandalkan pajak daerah, maka akan lambat pembangunan itu. Tidak akan ada lompatan ke depannya. Nah, untuk lompatan pembangunan ke depan itu harus ada opsi. Nah, salah satunya ini obligasi daerah yang bisa dilakukan oleh kepala daerah dalam rangka untuk percepatan pembangunan baik itu infrastruktur maupun untuk mengembangkan BUMD yang lainnya. Artinya ada potensi-potensi yang Sangat belum besar terjamah oleh pemerintah, khususnya adalah yang mengatur pajak begitu. Ini menarik Pak, kita lanjutkan usai jeda ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.